Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali berhadir menjumpai Anda. Bersama saya Naila Lutfiana, sejumlah berita dan informasi lainnya yang telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Yamin pantau pengerukan sungai dan apresiasi gotong royong warga. SDN pengurus dalam 4 kekurangan ruang kelas, Yamin dorong bangunan permanen. SD BIIS gelar Stage Champion Batch ketiga sebagai ajang bakat dan kepercayaan diri anak. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin kembali turun langsung memantau normalisasi sungai dan pembersihan drainase di sejumlah titik rawan genangan. Sejak pagi, ia memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai rencana. Pemantauan dimulai dari Sungai Simpang Limau, tempat wali kota mengecek kondisi alur sungai dan menentukan titik penempatan alat berat untuk pengerukan sedimen. Yamin lalu meninjau sungai Pemerus Dalam. Meski alurnya dinilai baik, ia tetap menemukan bangunan yang melampaui batas sempadan sungai. Kita dari pagi kita melihat situasi dan kondisi di sungai Simpang Limau ya. Kita mau melihat memposisikan nanti alat di mana posisinya untuk membuang endapan drainase yang ada. Terus kita memantau juga di sungai Pemurus Dalam ya, karena situ sungainya sangat luas dan lebar dan sangat-sangat bagus saya lihat itu ya. Namun masih banyak beberapa bangunan-bangunan yang sudah melewati batas saluran sungai. Nah, ini akan kita bersihkan. Di Pemurus Dalam, Yamin juga mengapresiasi antusias warga yang bergotong royong membersihkan lingkungan. Yamin menargetkan pengerukan dapat dimulai 2 hingga 3 hari ke depan, mengingat kedalaman sungai yang masih dangkal sekitar 1,5 meter. Normalisasi juga berlangsung di sungai kawasan Gatot, didukung bantuan alat berat dari perusahaan swasta. Sementara di Jalan Sultan Adam, wali kota menegaskan akan menindak pihak yang menutup atau merusak saluran drainase. Upaya normalisasi ini diharapkan mampu mengurangi genangan dan banjir di kota Banjarmasin. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin memantau langsung aksi gotong royong warga di kawasan Sungai Lumbah, Komplek Mandastana 4, Kecamatan Banjarmasin Timur. Kegiatan berlangsung Jumat pagi. Gotong royong merupakan inisiatif warga bersama RT, RW, dan ASN perangkat daerah se-Kecamatan Banjarmasin Timur untuk membersihkan aliran sungai dan drainase yang selama ini tersumbat dan memicu genangan. Usai peninjauan, Wali Kota Yamin menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai. Yamin juga menyoroti bangunan yang berdiri di atas sungai dan mengganggu aliran air. Ia memastikan penertiban akan dilakukan sesuai SOP. Masyarakat ya, kita tokoh masyarakat RT, RW juga ya, dan juga didampingi beberapa SKPD terkait, camat, lurah juga gotong royong ya, membersihkan ini ada Sungai Lumbah ya, yang selama ini mungkin juga luput dari pandangan dan perhatian kita bersama. Karena pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, jadi memang pemerintah juga perlu dukungan dari masyarakat, khususnya RT yang tahu situasi dan kondisi. Memang ada beberapa sampaian juga bahwa banyak bangunan-bangunan yang berdiri di atas sungai. Nah, ini kita sudah melakukan sosialisasi dan nanti akan kita lakukan penertiban nanti sesuai dengan SOP atau prosedurnya ya. Nanti dinas terkait atau penertib peraturan daerah Satpol PP untuk melakukan terus sosialisasi ke masyarakat, kiranya harus memperhatikan dampak terkait dalam bangunan yang ada di atas sungai. Ia mengapresiasi warga Komplek Mandastana khususnya RT 32 yang aktif bergotong royong menjaga kebersihan sungai. Sementara Ketua RT 32 Said Saleh berharap pemerintah segera membongkar 2 gorong-gorong tersumbat yang menjadi penyebab banjir tahunan.
dari masyarakat, mengharapkan agar segera ditindaklanjuti dengan berlarut-larut karena masyarakat menginginkan ketentraman kenyamanan untuk warga. Untuk banjir sendiri Pak di sini berapa lama sudah tergenang? Hampir 1 bulan. 1 bulan Pak. Hampir 1 bulan. Karena dari kalau tahun dulu tahun 2021 itu parah sekali. Tapi kalau yang ini ya setengah parah karena ada bagian jalan yang rendah. Ketinggian pada saat ini sekitar 60 cm, 60-70. Jadi beberapa rumah yang ada penduduk di sini yang tergenang. Alhamdulillah pemerintah kami berkonfirmasi lawan lurah, camat, wali kota, ya alhamdulillah pada hari ini tanggal 23 kita mengadakan gotong royong untuk pembersihan aliran Sungai Lumbah. Pemerintah Kota Banjarmasin menargetkan pembersihan dan normalisasi Sungai Lumbah dilakukan bertahap sebagai upaya mengurangi risiko banjir. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di sela kegiatan normalisasi sungai di kawasan Tatah Belayung, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin meninjau kondisi SDN Pemurus Dalam 4. Sekolah dengan hampir 250 siswa ini kini menghadapi keterbatasan ruang kelas dan ancaman banjir tahunan. Lahan yang sempit serta bangunan yang memerlukan perbaikan menjadi perhatian serius Wali Kota. Yamin menegaskan perlu pembangunan gedung sekolah yang lebih permanen dan representatif. Karena tadi yang disampaikan bahwa muridnya hampir 250-an ya, sehingga ada yang rombel ya. Beberapa ruangan juga yang dimanfaatkan untuk belajar dan mengajar bagi para guru ya, para murid ya. Memang kekurangan ruangan belajar dan mengajar. Dan memang juga saya lihat luasan areanya juga sangat kecil ya dan sempit ya. Apalagi tadi disampaikan oleh Bapak Guru juga di sini tidak ada sekolah SMA. Ke depan kalau bisa memang nanti kan SMA itu ada di bawah provinsi, jadi nanti kita perlu coba perhatikan dan di wilayah sini sudah lumayan padat ya penduduknya ya, sehingga ke depannya harus menjadi juga satu pemikiran ya pemerintah Kota Banjarmasin untuk memberikan fasilitas belajar dan mengajar yang harus benar-benar nyaman bagi para guru dan nyaman bagi para muridnya ya. Yamin juga menyoroti akses menuju sekolah, termasuk jembatan penghubung yang pernah runtuh dan kini menyulitkan distribusi program makan bergizi gratis. Selain itu, penataan sungai di sekitar sekolah dinilai penting untuk mencegah sekolah kembali terendam banjir. Pemerintah Kota Banjarmasin tahun ini menganggarkan pembangunan 5 sekolah baru dengan sistem penggabungan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan. Langkah ini sejalan dengan visi nasional mewujudkan sekolah yang inklusif agar anak-anak Banjarmasin tidak lagi terhambat oleh kondisi bangunan maupun akses infrastruktur. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Yamin pantau pengerukan sungai dan apresiasi gotong royong warga. SDN Pemurus Dalam 4 kekurangan ruang kelas, Yamin dorong bangunan permanen. SD BIIS gelar Stage Champion Batch ketiga sebagai ajang bakat dan kepercayaan diri anak.
Pemerintah Kota Banjarmasin menandatangani nota kesepakatan dan perjanjian kerjasama bersama Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Banjarmasin serta PT Ruang Raya Indonesia atau Ruang Guru. Penandatanganan berlangsung di ruang rapat Wali Kota Banjarmasin. Kerjasama yang dipimpin Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin ini meliputi sinergi pelaksanaan pidana kerja sosial, pelayanan masyarakat hingga pelatihan kerja bagi klien pemasyarakatan. Sementara itu, kolaborasi dengan Ruang Guru difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan SD dan SMP, khususnya persiapan tes kemampuan akademik atau TKA yang akan digelar April mendatang. Baik, jadi tadi baru saja Wali Kota Banjarmasin melakukan kesepakatan bersama dengan PT Ruang Raya atau Ruang Guru. Nah, hal ini berkaitan dengan pelaksanaan tes kemampuan akademik yang akan dilaksanakan di bulan April untuk jenjang SD dan SMP. Nah, sementara kita kemarin sudah melihat juga hasil SMA, oleh karena itu rasanya penting untuk menyiapkan anak-anak kita di kelas 6 dan di kelas 9 di jenjang SD dan SMP di Banjarmasin, baik negeri maupun swasta, terkait dengan kesiapan untuk mengikuti tes kemampuan akademik dari kementerian. Nah, jadi dengan Ruang Guru kami bekerjasama untuk menyiapkan tryout-nya. Rian menyebut tryout massal akan digelar Februari tanpa dipungut biaya dan diperkirakan diikuti sekitar 8.000 siswa SMP. Branch Manager Ruang Guru Ayu Lestari memastikan pendampingan lanjutan berdasarkan hasil TKA. Fasilitasnya yang pertama itu kita memberikan tryout berkala, lalu kemudian kita melakukan sosialisasi terkait tadi tidak hanya masalah kendala belajar, tapi juga kita memberikan sosialisasi terkait kesiapan untuk menghadapi TKA, karena TKA sendiri ini kan dipakai untuk masuk ke jenjang sekolah berikutnya ya, kayak ini kan kebetulan yang kita adakan itu SMP, berarti nanti dipakai untuk masuk ke SMA seperti itu. Nah, lebih ke situnya nanti pendampingannya, kesiapannya, karena mengingat sekolah ini kan udah lebih dari 6 tahun ya tidak ada ujian nasional ya, yang dimana ujian itu sekarang diganti dengan TKA, tapi TKA ini juga bukan ujian nasional juga, tidak bisa disamakan karena berbeda apa ya, kayak berbeda apa sih maksudnya, kayak berbeda ketentuan. Kalau TKA itu kan sebenarnya dipakai tidak wajib, berbeda dengan ujian nasional seperti itu. Pemerintah Kota Banjarmasin berharap kerjasama ini memperkuat kualitas pendidikan dan pembinaan siswa menuju SDM yang lebih unggul. Fudail dan Novidarlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di tengah kuatnya arus globalisasi, SMP Negeri 2 Banjarmasin mengambil peran penting sebagai ruang pelestarian budaya. Melalui puncak pagelaran karya dan program kokurikuler, sekolah menghadirkan pendidikan yang tak hanya akademik, tetapi juga menanamkan karakter serta kecintaan terhadap budaya Banjar. Acara yang dihadiri Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menampilkan beragam karya siswa, mulai dari Market Day khas Banjar, Madihin, musik panti, hingga prosesi adat bausung pengantin yang kini jarang ditemui. Yamin menegaskan pendidikan harus membentuk karakter dan jati diri generasi muda. Ia mengingatkan pentingnya melestarikan tradisi Banjar yang mulai hilang. Yang pertama adalah kegiatan hari ini luar biasa, Bapak Ibu guru dan juga pastinya para pendukung, sponsor yang sudah memberikan ruang bagi sekolah kita ya untuk melaksanakan yang namanya membudayakan kebudayaan Banjarmasin ya. Yang mana hari ini tadi dilihatkan bahwa ada musik panting, ada madin, dan ada juga adat bausung ya, adat bausung yang mana ini yang dulu dilaksanakan apabila untuk melaksanakan perkawinan ya, karena Banjar itu perkawinan. Nah, bausung sekarang udah hampir tidak ada ya. Jadi kita berharap dengan kegiatan ini bisa menjadikan satu ruang dan mengingat kembali ya masa lalu ya, untuk bahwa dulu kalau perkawinan itu masih bausung, lakiannya diusung, bini diusung. Sebelum masuk juga harus ada balas pantun dulu ya. Jadi memang budaya ini perlu kita lestarikan ya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut kegiatan ini bagian dari penguatan seni, budaya, dan bahasa Banjar di sekolah.
Kalau sebenarnya ini kan masuk dari bagian revitalisasi bahasa daerah. Salah satunya itu adalah kegiatan-kegiatan terkait seni dan budaya yang berkaitan dengan bahasa Banjar. Nah, tadi madihin, kemudian musik panting, nah kemudian tadi ditambahkan dengan bausung tadi. Nah sebenarnya ini sudah ada, programnya sudah berjalan, tapi lebih kita giatkan lagi. Karena juga kami mengeluarkan surat edaran, sebenarnya surat edaran program Sabanjaran. Sehari berbahasa Banjar di sekolahan. Nah ini salah satu launchingnya adalah di sini. Kepala Sekolah SMPN 2 Amin Syah menilai kegiatan kokurikuler menjadi media efektif mengenalkan budaya lokal. Pagelaran ini diharapkan menjadi langkah konsisten untuk membentuk generasi yang kreatif, berdaya saing, dan tetap berakar pada budaya Banjar. Fudail dan Nurfidaran melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, Pambandarmasi sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai Kota Seribu Sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 dan disahkan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pambandarmasi mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. Pambandarmasi Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Yamin pantau pengerukan sungai dan apresiasi gotong royong warga. SDN Pengurus Dalam 4 kekurangan ruang kelas, Yamin dorong bangunan permanen.
SD BIIS gelar Stage Champion Batch ketiga sebagai ajang bakat dan kepercayaan diri anak. Ajang pengembangan bakat anak kembali digelar di Banjarmasin. SD Brainy Intelligence Islamic School atau BIIS melaksanakan Stage Champion Batch ketiga, sebuah ruang bagi peserta didik menampilkan kreativitas terbaik mereka. Kegiatan berlangsung di salah satu hotel di Banjarmasin Minggu siang. Stage Champion Batch ketiga merupakan gelaran rutin setiap semester oleh jaringan Pilar Schools. Mulai dari seni pertunjukan, kreativitas visual, hingga karya film, seluruh penampilan disiapkan langsung oleh para siswa. Peserta berasal dari berbagai jenjang pendidikan dalam Pilar Schools, mulai PAUD Cipta Cerdik dengan sekitar 30 anak hingga perwakilan dari Ultimate Study Center. Siswa dari Brainy Intelligence Islamic School juga ikut tampil menampilkan kreativitas mereka. Jadi Stage Champion Batch 3 ini berarti sudah gelombang yang ketiga. Karena kita ada yang pertama dan kedua, ini yang ketiga, dan ini diadakan setiap semester untuk anak-anak. Untuk anak-anak tampil, jadi kalau bahasa awamnya kita pakai bahasa pentaseni. Jadi setiap anak bisa mengekspresikan semua potensi mereka di bidang seni, apa yang mereka bisa tampilkan di atas panggung, apapun yang mereka rasa bisa mereka latih untuk dijadikan skill, dan kemudian mereka tampilkan ke penonton. Pada dasarnya begini kita adakan dikarenakan kita percaya bahwa memfasilitasi apa yang menjadi potensi mereka untuk kemudian mereka melatih kepercayaan diri mereka, self esteem mereka juga bisa terbukti lebih baik, itu adalah dengan mereka bisa tampil di depan penonton. Walaupun tidak sempurna pastinya, namanya juga masih anak-anak dan masih berprogres, tapi pada dasarnya ini adalah melatih kemandirian, kepercayaan diri, dan bagi mereka untuk tidak menyerah ketika mereka saat proses berlatih merasa mungkin ada struggles yang dihadapi. Melalui program ini, anak-anak juga dilatih menghadapi tantangan selama proses latihan, membentuk mental positif, serta keberanian tampil di muka umum. BIIS berharap kegiatan ini menjadi jembatan untuk menumbuhkan karakter, kreativitas, dan kepercayaan diri sejak usia dini. Hafiz Ar-Rahman dan Lutfi Darran melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani dua wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Dua wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Naila Alfiana serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.